Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SBDP mengenai gambar cerita. Baik, langsung saja kita mulai. Materi gambar cerita ini juga sudah sering sekali kita bahas di tema-tema sebelumnya ya. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan dari awal hingga akhir secara detail, tetapi Bapak akan menjelaskan hal-hal yang penting yang dibahas di buku paket dan LKS kalian ya. Yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai ciri-ciri gambar cerita. Nah, ciri-ciri gambar cerita diantaranya adalah bersifat proporsional. Maksudnya gambar cerita mampu membuat pembaca ini terlibat secara emosional saat membaca gambar cerita. Jadi kalau gambar ceritanya sedih, kita jadi bisa ikut merasakan kesedihannya ya. Begitu juga dengan emosi-emosi lainnya. Itu maksudnya bersifat proporsional. Yang kedua adalah menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan dalam gambar cerita itu biasanya bahasa sehari-hari ya. Jadi mudah untuk kita ikuti. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Umumnya atau biasanya gambar cerita ini ceritanya itu mengenai atau memiliki sifat-sifat kepahlawanan ya, yang bisa kita tiru atau aplikasikan di kehidupan nyata. Walaupun tidak semuanya ya, tapi kebanyakan seperti itu. Lalu yang keempat, penggambaran watak. Penggambaran watak pada gambar cerita ini digambarkan secara sederhana sehingga kita bisa mudah mengerti karakteristik atau watak tokoh dari gambar cerita yang kita baca. Lalu yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah menyediakan humor. Biasanya atau umumnya gambar cerita ini punya unsur-unsur humor ya. Walaupun cerita utamanya bukan mengenai humor. Humor yang disajikan ini biasanya humor-humor yang sering ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi mudah untuk kita pahami. Itu tadi penjelasan mengenai ciri-ciri gambar cerita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita persiapkan perlu kita sesuaikan dengan teknik yang akan kita pakai. Baik itu teknik basah ataupun teknik kering. Nah, masing-masing teknik tersebut memiliki alat dan bahannya sendiri ya. Lalu yang kedua adalah penentuan tema. Kita perlu mempersiapkan tema agar kita mudah menentukan objek yang kita gambar. Jadi, kalau misalnya tema yang kita tentukan mengenai binatang, jelas objeknya adalah seputar binatang ya, bukan objek lain. Nah, jadi kita lebih mudah menentukan apa yang perlu kita gambar. Lalu, yang ketiga adalah pembuatan sketsa. Nah, jadi setelah menentukan tema, langkah berikutnya adalah membuat sketsa yang sesuai dengan tema. Nah, sebaiknya sketsa yang kita buat itu lebih dari satu ya, agar kita bisa pilih sketsa mana yang paling baik. Lalu langkah yang terakhir adalah penyempurnaan atau penyelesaian gambar. Nah, dalam tahapan ini sketsa yang sudah kita pilih, kita jadikan gambar yang lebih sempurna dengan cara menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang diperlukan. Nah, setelah itu baru gambarnya bisa kita warnai. Berbicara tentang mewarnai, ada 4 tahap dalam teknik mewarnai ya secara umum. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah
Blocking. Nah, blocking merupakan langkah memblok bidang gambar dengan warna tertentu. Biasanya menggunakan warna-warna muda ya. Karena nantinya setelah memblok itu akan kita timpa dengan warna lain. Nah, tahap yang kedua adalah gradasi. Nah, ini tahapan setelah blocking. Setelah kita lakukan blocking, setelah kita isi bidang gambarnya dengan satu warna, nah kita lakukan gradasi. Apa itu gradasi? Nah, gradasi adalah tahap mewarnai di atas media yang sudah diblok dengan warna-warna lain yang seirama. Jadi, ketika kalian memblok dengan warna hijau misalnya, nah kalian ketika melakukan gradasi itu menambahkan warna yang seirama dengan warna hijau. Misalnya hijau yang lebih tua misalnya ya, ataupun warna-warna yang mendekati itu. Nah, itu merupakan tahap gradasi. Lalu yang ketiga adalah tahap mixing. Tahap mixing adalah tahap pencampuran gradasi yang sudah kita buat dengan warna-warna yang sudah digoreskan sebelumnya. Ini tahapan setelah gradasi ya. Setelah kita tambahkan warna-warna yang seirama tadi, lalu kita campur. Ini ada dalam tahapan mixing ya. Nah, tahap mixing ini ada dua macam, tergantung dari teknik goresannya ya, yaitu teknik goresan linear dan sirkular. Kalau linear berarti goresannya ini satu arah, lurus. Kalau teknik goresan sirkular, ini dia melingkar, seperti itu ya. Misalnya ketika kalian mewarnai langit, kalau langit kan dia ini ya, bidangnya luas ya. Ini lebih cocok menggunakan teknik goresan linear. Lalu yang terakhir adalah tahap finishing. Nah, tahap finishing ini tahap menghaluskan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Jika ada bagian-bagian yang masih putih misalnya atau masih bolong-bolong, nah ini dilakukannya dalam tahap finishing ya. Atau bisa juga menambahkan aksen ya, atau bagian-bagian pemanis seperti itu, misalnya bayangan atau semacamnya ya. Itu tahapan dalam mewarnai ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa buku paket dan LKS-nya juga dibaca ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.